Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Amelia, semester 2 dari jurusan Teknik Kimia. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang praktikum kimia fisika, penentuan kadar asam lemak bebas dan bilangan asam, yang bertujuan untuk mengetahui cara analisis kadar asam lemak bebas dan menghitung kadar asam lemak bebas dan angka asam. Dasar teori: minyak dan lemak adalah salah satu kelompok yang termasuk golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar. Lemak dan minyak adalah trigliserida atau triasilgliserol dalam kedua istilah ini, yang berarti trimester dari gliserol. Perbedaan antara suatu lemak dan minyak yaitu pada suhu kamar 25 derajat Celcius, lemak berbentuk padat dan minyak bersifat cair. Selain itu, lemak dan minyak juga merupakan sumber energi yang lebih efektif dibandingkan dengan karbohidrat dan protein. Minyak goreng. Minyak goreng adalah sebagai salah satu medium penggorengan bahan pangan, misalnya keripik kentang dan adonan kacang yang banyak dikonsumsi dimanapun tempatnya. Minyak goreng berfungsi untuk medium penghantar panas, menambah rasa gurih, menambah nilai gizi dan kalori dalam bahan pangan. Pemanasan minyak secara berulang pada suhu tinggi dan waktu yang lama akan menghasilkan senyawa polimer yang berbentuk padat dalam minyak dan mengurangi nilai gizi, merusak tekstur dan flavor atau disebut dengan bau dari dalam. Mutu minyak. Jadi ini tabel yang sudah tertera di sini, yaitu standar mutu minyak goreng di Indonesia. Diatur dalam SNI 3741 1965. Jadi di sini sudah ada semua dari keadaan uji satuan sampai 5 mutunya, bisa dilihat ya. Di sini ada semua dari bau, rasa, warna, kadar air, asam lemak bebas, asam larut, asam linolenat, asam palmit, asam oleat, bilangan asam, bilangan oksida. Next, selanjutnya asam lemak bebas atau disingkat dengan ALB adalah suatu asam yang dibedakan pada proses hidrolisis lemak oleh enzim. Proses hidrolisis dikatalis oleh enzim lipase yang juga terdapat dalam buah, tetapi berada di luar sel yang mengandung minyak jika dinding sel pecah atau rusak karena proses pembusukan atau karena pelukan mekanik tergores, dan karena benturan enzim akan bersinggungan dengan minyak dan reaksi hidrolisis akan berlangsung dengan cepat sehingga membentuk gliserol dan asam lemak bebas. Asam lemak bebas, bilangan asam adalah ukuran dari jumlah asam lemak bebas serta dihitung berdasarkan berat molekul dari asam lemak atau campuran asam lemak. Bilangan asam dinyatakan sebagai jumlah miligram KOH yang digunakan untuk menetralkan asam lemak bebas yang terdapat dalam 1 gram minyak atau lemak. Bilangan asam yang besar menunjukkan asam lemak bebas yang besar pula, yang berasal dari hidrolisa minyak atau lemak ataupun karena proses pengolahan yang kurang baik. Makin tinggi bilangan asam, maka makin rendah kualitasnya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 1. Statif dan klep, 2. Gelas kimia, 3. Spatula, 4. Batang pengadu, 5. Labu ukur, 6. buret, 7. Erlenmeyer, 8. neraca digital. Bahan yang digunakan ialah minyak jelantah A dan B, KOH, metanol, indikator PP, asam oksalat, heksan, dan aqueous. Prosedur kerja. Pertama yang kita lakukan yaitu penentuan kadar asam
larutan KOH 0,1 normalitas 100 ml. Yaitu dengan ditimbang sebanyak 0,56 gram padatan KOH. Setelah ditimbang, dimasukkan ke dalam gelas kimia dan ditambahkan sedikit aqueous untuk melarutkan padatan. Jadi tidak perlu banyak-banyak, cukup sedikit aja, cuma untuk melarutkan padatan. Setelah itu dipindahkan ke dalam labu ukur 100 ml dan ditambahkan aqueous hingga tanda batas. Selanjutnya yaitu pembuatan larutan H2C2O4 H2O 0,1 50 ml. Ditimbang sebanyak 0,312 gram padatan H2C2O4 2H2O. Setelah ditimbang, dimasukkan ke dalam gelas kimia. Setelah itu ditambahkan sedikit aqueous untuk melarutkan padatan. Diaduk-aduk, dikalian pakai batang pengaduk. Setelah itu dipindahkan ke dalam labu ukur 50 ml. Setelah dipindahkan ke dalam labu ukur 50 ml, kalian ditambahkan aqueous hingga tanda batas. Yang ketiga yaitu standarisasi KOH dengan menggunakan larutan H2C2O4 2H2O 0,1. Di pipet 5 ml larutan H2C2O4 2H2O, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Ditambahkan 3 tetes indikator PP. Setelah kalian tambahkan indikator, kalian titrasi dengan larutan KOH sampai berbentuk larutan berwarna merah muda. Oke, jangan lupa dicatat volume larutan KOH yang digunakan dan dihitung normalitas KOH-nya. Penentuan ALB, ditimbang sampel sebanyak 3,0 gram dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Ditambahkan 4 ml metil alkohol dan 2,5 gram eneksan. Setelah itu ditambahkan 3 tetes indikator PP atau disebut dengan fenopentalin. Kalian titrasi dengan larutan KOH yang telah diketahui normalitasnya sampai terjadi perubahan warna dan dicatat volume KOH-nya yang terpakai. Lalu dilakukan percobaan secara duplo. Data pengamatan. Jadi di sini hasil data pengamatan yang telah kita lakukan dalam praktikum kali ini bisa dilihat di sini sudah ada semua data-datanya dari rata-rata persen FF-nya sampai rata-rata BA-nya. Pembahasan praktikum yang bertujuan untuk mengetahui cara menganalisa kadar asam lemak bebas serta menghitung kadar asam lemak bebas dan angka asam. Praktikum ini dimulai dengan membuat larutan KOH 0,1 sebanyak 100 ml dan larutan H2C2O4 2H2O 0,1 sebanyak 50 ml. Selanjutnya, melakukan standarisasi terhadap larutan KOH menggunakan larutan H2C2O4 2H2O dan menghitung normalitas larutan KOH tersebut. Standarisasi bertujuan untuk mengetahui konsentrasi larutan KOH secara teliti. Pada praktikum ini diperoleh normalitas KOH sebesar 0,103 normalitas. Langkah berikutnya adalah penentuan ALB, di mana pada praktikum ini menggunakan 2 sampel dan dilakukan secara duplo, di mana berat rata-rata sampel A dan B berturut-turut adalah 3,0275 gram dan 3,0202 gram yang dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya ditambahkan 4 ml metil alkohol sebagai pelarut dan 2,5 ml eneksan untuk melarutkan pelarut nonpolar. Kemudian
Ditambahkan 3 tetes indikator PP, kemudian dititrasi dengan menggunakan KOH sampai terjadi perubahan warna. Rata-rata volume KOH yang digunakan pada saat titrasi pada sampel A dan B secara berturut-turut adalah 11,05 mili dan 12,25 mili. Dari hasil perhitungan dapat diketahui rata-rata persen FFA dari sampel A dan B secara berturut-turut adalah 6,4882% dan 7,275%, serta nilai bilangan asamnya sebesar 14,1937 mg KOH gram dan 15,7665 mg KOH gram. Berdasarkan data perhitungan tersebut, kedua sampel minyak jelantah dinyatakan tidak aman untuk dikonsumsi karena melebihi batas maksimum mutu minyak karena batas maksimum persen FFA. Kesimpulan dari praktikum ini diketahui persen FFA dari sampel yang digunakan secara berturut-turut adalah sebesar pada sampel A 6,4882% dan pada sampel B 7,2075% dan memiliki bilangan asam BA sebesar 14,1937 mg KOH pada sampel A dan 15,7665 mg KOH pada sampel B. Selanjutnya yaitu perhitungan. Jadi di sini sudah ada semua dari rumusnya, cara pengerjaan perhitungan praktikum yang kita uji, yaitu praktikum asam lemak bebas. Di sini dari massa, menentukan massa, standarisasi KOH, menghitung persen FA, persen FFA rata-rata jelantah A. Di sini ada semua sudah ya. Tuh, dari BA rata-rata jelantah A, BA rata-rata jelantah B. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Anonim 2014, petunjuk kimia dasar, instruktif pertanian Stiper Yogyakarta. Panduan belajar kimia dasar PT Gramedia Jakarta, Respati DKK 1145, Dasar Ilmu Kimia Aksara Baru Yogyakarta. Sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kekurangan atau salah kata, kekurangan dalam presentasi, mohon dimaklumin. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.